Malam ini saya akan memberikan gambaran secara umum aliran-aliran Islam yang masuk di Indonesia. Ini judulnya pengajian malam ini, yakni tentang aliran-aliran dalam Islam di Indonesia. Tentu tidak pantas kalau saya sebagai pengasuh dikenal sebagai orang yang berusaha merakit ukhuwah Islamiyah baik di Indonesia maupun di dunia. Sedangkan kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau sampai ditanya orang, ini yang dikerjakan oleh pengasuh kamu ini apa saja? Tidak bisa menjawab, itu kan tidak pantas. Ditanya Syiah itu apa? Oh, Syiah itu ya tetangga saya yang oleh karenanya selintas saya akan membuat gambaran, karena kalau perbedaan-perbedaan itu didalami itu harus menjadi kuliah tersendiri. Islam masuk di Indonesia pada abad pertengahan. Pada umumnya yang datang ke Indonesia ini membawa Islam bukan penguasa, tapi pedagang. Dia datang dari Yaman. Di Yaman Selatan itu ada kota namanya Tarim. Tarim ini di kawasan namanya Hadrol Maut. Hadoro itu datang, maut itu mati. Jadi bahasa Jawanya Hadrol Marmut itu Hadrol Maut, jalmo moro, jalmo mati. Situ banyak orang-orang alim sekaligus sufi yang ada hubungannya dengan rohani, alim, dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Dari orang-orang Yaman ini masuk juga orang dari India dan dari Gujarat. Ciri khas daripada dua negara itu adalah persenyawaan antara agama dan budaya. Sangat kental. Kemudian masuk di Indonesia berdagang, turun-temurun. Akhirnya pada abad pertengahan itu timbul gerakan Islamisasi di Indonesia, di mana ketika itu
Indonesia didominasi oleh Hindu dan Buddha. Hindu dengan Majapahit, Buddha dengan Sriwijaya. Terjadilah kemudian Islamisasi melalui gerakan kultural. Jadi tidak melalui sistem pemerintahan, tidak pula melalui peperangan, tapi persenyawaan antara agama dan budaya setempat. Hal ini memungkinkan karena yang membawa ini orang agamis dan budayawan sekaligus. Yang kemudian pemimpin-pemimpinnya disebut Wali Songo. Wali Songo itu hanya pemimpinnya, sebenarnya wali itu sangat banyak. Nah, ketika masuk di Indonesia, Indonesia ini sudah penuh dengan budaya. Baik budaya yang dipengaruhi oleh budaya lokal Indonesia, misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Indonesia Timur. Ini sudah sangat kental adat istiadat. Ada yang adat istiadat lokal saja, ada yang adat istiadat yang sudah bersenyawa dengan Hindu dan Buddha. Masuklah Islam untuk melakukan Islamisasi. Nah, pendekatan budaya di dalam Islamisasi menjadi mungkin karena faktor pembawanya dan faktor ajaran. Pembawa ini ya mubaliknya, dai-nya. Itu memang dia selain dai, budayawan. Ajarannya karena yang dibawa ke sini ini ajaran Imam Syafi'i. Nah, ajaran Imam Syafi'i itu punya toleransi terhadap budaya sepanjang dia tidak bertabrakan secara diametral dengan pokok syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap Islam Syafi'iyun ini punya toleransi terbatas terhadap budaya, yakni bahwa budaya dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah budaya yang netral, yang tidak bertentangan dengan agama, netral. Misalnya tentang sopan santun, itu kan netral, karena Islam tidak bicara itu. Kalau orang Jawa menunjukkan dengan ini, kalau orang Solo menunjuknya dengan ini. Pundi Jogja, lah menika ini. Kalau Malang, endi kepanjen, lah iko. Iki aja diwalik-walik. Nanti kalau di Malang bolak-balik, pundi kepanjen ndak menika. Jare arek-arek lho kon iki cantengen ta ya apa. Ini budaya ini netral karena Islam tidak mengatur. Ini termasuk kelompok antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu termasuk
perkara-perkara ini kamu lebih tahu karena ini urusan duniamu. Misalnya kalau saya pakai kopiah ya tingginya 9 cm. Tapi kalau ngadio itu 14 cm. Jadi bersaing dengan torbus. Hal-hal seperti ini kan Islam tidak ngatur. Yang diatur kan satrul aurahnya. Yang kedua, budaya yang dapat budaya yang serasi dengan agama dan dapat dijadikan alat agama. Misalnya gotong royong. Waktu Islam datang itu ada gotong royong. Kalau membuat rumah itu orang setetangga ini berhenti bekerja untuk ikut mendirikan rumah tetangganya. Nah itu kan bagus. Ta'awanu 'alal birri wat selaras kan. Nah, kalau selaras ini menurut Imam Syafi'i diperkuat. Namanya al-adah muhakkamah. Adat dapat dijadikan pegangan hukum di luar agama karena memang selaras. Anak menghormati orang tua itu sudah ada di sini semenjak Islam belum datang. Cium tangan, malah kalau lewat di depan orang tua itu munduk-munduk. Nah, sekarang orang tuanya diajak diskusi, karena kena budaya tukul. Nah, ada ketiga jenis budaya yang salah tapi masih bisa diperbaiki. Nah ini diperbaiki. Misalnya dulu orang yang keluarganya meninggal itu mereka ziarah kubur, mereka selamatan, tetapi nawaitunya tidak kepada Allah, nawaitunya kepada kaki danyang, nai danyang, Nyi Roro Kidul, Mak Lampir, sebagainya, dalam rangka hormat leluhur. Sedangkan di dalam Islam menurut Syafi'i hormat leluhur itu sunnah, tetapi harus tauhid, mengisahkan Allah, tidak boleh musyrik. Maka diatur bagaimana selamatan tetap jalan, leluhur tetap didoakan, tetapi doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbullah tahlil, talqin, baca Quran, sholawat. Itu di negara luar Indonesia, luar Asia Tenggara nggak ada. Jadi kalau kamu mati di Saudi Arabia ya sudah mati sektes, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, stop, enggak ada apa-apanya lagi. Karena enggak ada di sana. Nah di sini kok ada? Karena dulunya itu begitu.
Jadi dulunya ini adalah sublimasi, pengalihan semangat tauhid, ruh tauhid yang menggantikan ruh syirik tanpa merubah bentuk budaya itu. Jadi kalau ditanya apa dalilnya tahlil, ya dalilnya tahlil orang suruh baca la ilaha illallah. Lah terus kok kirim doa? Ya itu mendoakan yang mati, alhamdulillah nyampe, ndak ya ndak apa-apa. Toh yang keluarganya sudah membaca la ilaha illallah, sudah zikir, pasti dapat pahala. Nah, yang dipersoalkan pahala ini kok ditransfer, apa pakai rekening di sana gitu. Apa ada clearing, nah itu. Nah, itu yang dipersoalkan, tapi zikirnya itu tidak dipersoalkan oleh orang di luar Syafi'i. Itu yang terjadi. Misalnya adat panenan padi itu dulu bahwa tumpeng diletakkan di pematang, dibiarkan karena itu untuk Dewi Sri. Nggak tahu Sri Handayani apa, Sri Mulat apa, Dewi Sri. Nah itu dicegah. Oh jangan, silahkan bawa kenduri tumpeng itu untuk orang yang mencangkul dalam status sedekah. Nah setelah disedekahi bersama-sama memohon kepada. Jadi ada jenis budaya yang salah masih bisa diperbaiki. Nah begini-begini ini untuk orang yang bukan Syafi'iyun semua dianggap bid'ah. Padahal dulu digunakan sebagai alat dakwah. Seperti Maulid Nabi itu kalau di negara-negara lain ada, kalau di Saudi itu bid'ah dhalalah. Tapi kalau memperingati rajanya ndak bid'ah. Saya pernah diundang heritage, jadi At-Turos yang memperingati kekuasaan King Abdul Aziz. Itu ya ditunjukkan meja makannya, ditunjuk. Sama dengan Maulid Nabi kan. Nah ini ada yang keempat, adat yang sudah tidak ketulungan lagi, nggak bisa lagi diperbaiki, harus dipotong karena dia khurafat, karena dia mungkarot, maksiat yang sudah tidak bisa diperbaiki. Contohnya di Lombok. Lombok itu yang sebelah timur itu ada suku namanya suku Sasak. Kalau pemuda akan kawin, tanda bahwa pemuda itu cinta kepada calon istrinya harus diculik dan dibawa lari 1 minggu. Nanti kalau sudah lungset semua, kemudian bersama-sama menghadap calon mentua. Enak ini first cut ini. Nah ini tidak bisa adat seperti ini. Apanya yang diperbaiki? Itu kan perzinaan, harus dipotong. Nah, di dalam proses ini mengakibatkan 2 hal besar. Proses akulturasi. Hal pertama adalah berbondong-bondongnya orang masuk Islam dengan kesadaran, tanpa paksaan dan tanpa
Kenapa perang? Karena ada akulturasi budaya. Jadi tidak ada perang agama di Indonesia. Akibat besar yang kedua, kalau gerakan dakwah itu tadi sudah tuntas, maka orang dipindahkan dari budaya kafir ke budaya Islam, dari budaya syirik ke budaya tauhid. Kalau sudah khatam. Tapi ada juga orang-orang yang oleh para aulia ini belum khatam, pembinaannya tadi belum khatam, sudah ditinggal mati oleh generasi para wali songo itu. Akhirnya dia dapat ilmu separuh harga. Dia mengerti la ilaha illallah, belum mengerti sholat. Dia mengerti innalillah, belum mengerti sholawat. Atau orang-orang kebatinan yang belum selesai diislamkan secara tuntas. Nah, kelompok ini kemudian menjadi kelompok abangan, menjadi kelompok disebut abangan. Jadi abangan itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, belum tuntas, belum khatam. Nah, ini sebetulnya tersisa garapan. Nah, dari jumlah penduduk Indonesia yang ketika itu 45 juta, belum 200 juta begini, itu 90% Islam dengan proses akulturasi itu tadi. Datang kemudian gelombang pembaharuan Islam yang ini dimotori oleh orang-orang Saudi Arabia dan sebagian ulama-ulama dari Mesir masuk di Indonesia dalam keadaan Indonesia sudah sebagian jadi santri yang masuk di pesantren dan sebagian jadi orang abangan. Lalu gelombang kedua ini masuk. Nah, gelombang kedua masuk itu tidak bisa mengerti terhadap proses akulturasi ini. Ini Islam kok macem-macem, gitu loh. Islam kok tahlilan, Islam kok mulutan, Islam kok ini itu. Sementara di negaranya sana nggak ada. Maka timbullah gerakan pemurnian Islam atau purifikasi. Nah, ini disponsori oleh Muhammadiyah. Nah, yang mewarisi akulturasi itu tadi mengelompok, namanya sekarang Nahdlatul Ulama. Jadi posisi Muhammadiyah terhadap NU dan terhadap umat Islam adalah pemurnian Islam. Yang kedua, modernisasi Islam, karena pada waktu itu sangat tradisional. Santri-santri itu ndak pernah pakai celana, sarung aja, sarungan, ndak sabuan, ndak katoan lagi. Itu apa? Yang namanya pondok-pondok itu jedingnya lumutan semua. Kalau suruh mengganti yang bersih katanya, wong yang lumutan saja sudah melahirkan ulama-ulama besar kok. Justru barokahnya itu ya di lumut-lumut itu. Oh, akhirnya ya begitu tradisionalnya, maka ada
ada antisipasinya, namanya modernisasi. Jadi mengusung purifikasi, tasfiyah, kemudian mengusung modernisasi. Karena kurikulum di pesantren itu menurut Muhammadiyah habis-habiskan waktu. Ini saya masih bicara tentang modernisasi. Misalnya fikih. Fikihnya kamu ini yang anak-anak Mahat Ali coba tanya. Begitu masuk Fathul Qorib, bab air wudu, sudah khatam, itu naik Fathul Mu'in, itu babnya ya sama, ya air, ya wudu, ya kentut, ya istinja, ya naik lagi Fathul Wahab, ya sama, judulnya cuma diperluas. Kentut terdiri dari banyak, istinja terdiri, itu dianggapnya metodologi yang stagnan, yang tidak memproses pemikiran ke depan. Maka dia mengusung modernisasi. Yang ketiga, mengusung persatuan Islam langsung Rasulullah. Itu orang-orang NU ini kalau kesini kok pakai pendapat Imam Syafi'i, kenapa enggak pendapat Quran aja? Sehingga ada yang diusung ketiga adalah kembali kepada Quran dan hadis. Tema yang ketiga ini, kembali kepada Quran dan hadis, itu sepertinya benar, tetapi sesungguhnya tidak benar. Bahwa kita kembali ke Quran dan hadis, iya, tapi bagaimana cara kembalinya? Karena Quran dan hadis itu undang-undang dasar, bukan undang-undang, bukan peraturan, bukan instruksi, tapi undang-undang dasar yang masih mujmal. Sehingga dari Quran harus dirinci oleh ayat Quran satu dengan yang lain, namanya tafsirul Quran bil Quran. Harus dirinci tafsirul Quran bil hadis, di mana fungsi hadis sebagai penjelas Quran. Masih harus dirinci dengan pemikiran yang dikondisikan oleh ruang dan waktu, baru lahirlah ilmu hukum Islam, hukum positif. Sama dengan Indonesia. Kalau ada orang mencuri sepeda motor, tangkap, terus kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Wah, ya dijual 45 apa 40 seringgit kan begitu. Dia tidak ngerti. Ini untuk menangkap dia bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi KUHP yang merupakan rincian dari Undang-Undang Dasar 45, sudah sekian jenjangnya. Jadi orang disuruh kembali ke Quran dan Sunnah, tapi tidak diberitahu cara kembali itu. Nah, ini sayangnya Muhammadiyah itu. Tapi juga ada bagusnya. Muhammadiyah rapi, manajemennya, metodenya. Nah, karena tidak menggunakan metode kembali ke Quran dan hadis, dia tidak mau mazhab, tidak mau mazhab Hanafi, Hambali, karena dianggap bahwa mazhab ini sektarianitas, dianggap bahwa ini pengkotak-kotaan umat. Kalau kembali kan jadi satu, itu teorinya. Tapi karena caranya kembali tidak tahu,
semua orang kembali ke sana ngerti Quran saja tidak. Wah, akhirnya sejumlah yang kembali, sejumlah itu mazhabnya. Paham yang saya maksudnya? Enggak ngerti. Banyak mubalik yang di TV itu yang gayanya begini-begini enggak bisa baca Quran, itu banyak itu. Omongnya begini itu dia sedang ceramah budi pekerti. Kalau disuruh kola Rasulullah enggak bunyi dia. Serbannya gede. Nah, orang begini kembali bagaimana caranya kembali? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi konflik antara NU dan Muhammadiyah dalam wacana ijtihad dengan taklid, kembali ke Quran apa kembali ke, karena orang yang kembali rame-rame itu ndak bisa balik lagi. Jadi iso budal ndak iso boleh, karena modal untuk kembali itu ndak punya dia. Lama-lama kan apa yang saya buat kembali? Tapi ketika itu menjadi wacana, itu kan logis sekali. Tapi ketika harus difaktakan, tak bisa. Coba anak ini, anak Pesma ini, saudara, saya pidato begini, kamu semua anak-anak Pesma harus kembali ke Quran dan hadis. Ayo mari kembali. Dari mana kembali maca Quran? Ini isi deruduan kulhunya kulhu sungsang. Dari mana? Tidak mungkin. Nah, karena tidak mungkin, dan aus dimakan zaman, akhirnya ya putus asa, masing-masing orang ikut gurunya sendiri. Ikut gurunya sendiri. Nah, kalau ikut gurunya sendiri ya padha wae. Ya, ada yang ikut guru Imam Syafi'i, ada guru Imam Samudra, ada guru Abu Bakar Siddiq, ada Abu Bakar Ba'asir. Akhirnya ikut-ikut juga. Akhirnya mazhab-mazhab juga. Nah, karena itu maka pertikaian itu menjadi reda. Apalagi setelah generasi ganti, yang mondok ketemu pertikaian NU Muhammadiyah kan orang seumur saya. Yang seumur kamu dengar di Islam aja baru di Al-Hikam. Berarti anak-anak saya yang mondok sih bisa, tapi yang tidak mondok tidak bisa. Akhirnya dulu ulama ini bersatu sekalipun beda karena sama ngertinya. Belakangan ini terpaksa bersatu karena sama tidak ngerti. Jadi terawih apa ya ikut mana yang cepat aja. Kalau dilihat ini apa imamnya Pak Makhrus itu. Itu sudah mulai diskusi di belakang. Enggak ada yang musola deket-deket sini yang agak efisien. Jadi sudah tidak lagi berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sekarang ini konflik Muhammadiyah dengan NU menurun jauh dibanding dengan waktu saya masih muda. Dulu berkelahi. Wah, ini pokoknya masing-masing merasa masuk surga sendiri-sendiri, berkelahi, berdebat sekalipun tidak ada ilmunya, debat di pasar-pasar rombeng apa debat tentang tahlil itu nyampe apa tidak, kata yang NU nyampe, buktinya setiap kiriman tidak pernah kembali. Ya, ya Muhammadiyah ya gitu. Tidak mungkin nyampe. Loh, kenapa? Mana tanda buktinya kalau nyampe?
Jadi sama gininya. Nah sekarang ini lumer, itu semuanya lumer. Jadi teori-teori tadi, paradigma yang asalnya demarkatif, ya artinya asalnya dia al-furqan, ini jadi lembek gitu. Nah sekarang yang tersisa konflik NU Muhammadiyah itu yang tersisa fanatisme golongan, bukan fanatisme wacana keagamaan. Misalnya baik-baikan sekolah, baik-baikan rumah sakit, nah begitu, banyak-banyakan dapat menteri. Jadi sudah bergeser dari wacana akidatan wa syariah dengan wacana al-masolihiyah dan al-ahammiyah, interest dan opportunity. Gitu. Sekarang apalagi yang memimpin sekarang NU sama Muhammadiyah, dulu ngajinya satu pondok, udah selesai. Ya lumayan saya lebih dulu, jadi dia nggak berani ngelama-ngelama si Din itu. Allah, saya udah kelas 6, dia baru kelas 1, dia mau ngelama-ngelama nggak bisa juga itu. Untung bukan mahasiswa IPDN. Ini jadi persaingan ini menurunnya itu drastis setelah ada regenerasi semenjak tahun 80-an. Menurun, pertikaian yang saya maksud itu, pertikaian menurun. Sekarang tinggal persaingan aja, persaingan nama, persaingan simbol-simbol. Nah sekarang NU mulai ngejar manajemen, ngejar kebersihan. Nah Muhammadiyah yang merasa kering karena nggak ada zikir, sudah mulai ngimpot zikir, arifin ilham. Akhirnya ada cross line di situ, ada saling membutuhkan ternyata. Yang NU ya tidak bisa jedingnya lumutan terus, yang Muhammadiyah ya tidak bisa celanaan terus, tambah lama juga mulai tambah pingin hatinya terisi, dan konsep di sana tidak ada karena konsepnya rasionalistik, tidak ada sufismenya. Nah sementara NU kebanyakan sufismenya sehingga tidak dibedakan sufi dengan dukun di mana-mana. Kacau nih NU. Tadi ono uang gak kena jari karomah, orang sampel jari wali, kacau semua ada karu-karuan. Nah ini sekarang ini posisinya NU sama Muhammadiyah ada cross line pertama, yang kedua masih ada survival of the fittest, jadi masih ada rebut kuasa, rebut masih. Ya seperti mau reshuffle begini, Muhammadiyah ngundang SBY, ya, menteri-menterinya supaya tidak dicopot. Kalau saya tidak ngundang karena tidak punya menteri, percuma aja. Udah badok-badokan itu sudah menteri. Orang rakyat sudah senep lihat pemerintah, ya enggak? Untuk apa direbut? Rakyat udah nek gitu, melihat permainan-permainan yang ya hanya permainan gitu. Sehingga saya tidak merasa perlu untuk merebut-rebut menteri. Ya sudah, kalau dapat syukur, tidak apa-apalah sudah. Seadanya menteri saya anggap saudara saja, siapapun menterinya, gitu aja. Jadi saya tidak perlu harus buat di Al-Hikam sini acara NU mendatangkan SBY terus pidato memuji-muji agar dapat menteri, kan enggak usah, bikin malu aja. Kemudian tinggal itu. Nah
Tapi sekarang ini ada gelombang baru yang mempersoalkan khilafiyah itu lagi, tapi bukan Muhammadiyah. Malah Muhammadiyah juga jadi korban sekarang ini. Jadi Muhammadiyah sekarang itu sama nasibnya dengan NU, suka kecurian masjid, kecurian musola. Padahal dulu yang tukang mencuri masjidnya NU itu Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah dicuri masjidnya oleh Hizbut Tahrir. Jadi hukum karma itu. Nah, di Indonesia ada Hizbut Tahrir. Artinya Hizbut Tahrir itu dari namanya saja sudah politis. Hizbut Tahrir itu kelompok pembebasan. Jadi artinya satu negara dibebaskan dari sistem non khilafah dikembalikan ke sistem khilafah. Itu maunya. Ada PKS. PKS ini gerakannya MLM, multi level marketing. Ini dulu yang bikin Sayyid Qutb, kemudian di organizer jadi event organizernya itu Hasan Al-Banna. Lahirlah Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Nah, Ikhwanul Muslimin ini kerjaannya kudeta di mana-mana. Jadi membuat gerakan Islam yang MLM tadi itu, dibuat sel-selnya, kemudian tujuannya untuk melakukan kudeta. Terutama di negara-negara yang dianggap tidak Islami, yang dianggap sekuler, atau yang dianggap tidak sejalan dengan mazhab Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya PKS dengan Hizbut Tahrir itu satu badan dua sayap. Hizbut Tahrir ini sayap Ikhwanul Muslimin di bidang manuver kerakyatan. Jadi selalu pidato, demo, kerjaannya. Nggak ada orang, ya 3 orang aja nggak apa-apa demo, pokoknya ramenya yang penting. Nah, sayap yang kedua PKS yang menggunakan gerakan lebih demokratis. Jadi masuk DPR, cari menteri, gitu. Nanti jadi presiden. Nah, kalau sudah jadi presiden baru ini bersatu, gitu. Jadi ada double standar. Oleh karenanya PKS sekarang sudah jarang demo. Kalau dulu kan sedikit-sedikit demo pemerintah lah, beras lah, sekarang enggak, karena menteri pertaniannya dia. Nah, itu kalau di demo yuk kena batu EDW. Ada MMI. MMI itu Majelis Mujahidin yang dipimpin Basir. Itu sifatnya tidak internasional tapi regional. Itu pusatnya di Pakistan sana dan punya kegiatan edar di Asia Tenggara. Dulu waktu zaman Pak Harto dia lari ke Malaysia karena dikejar-kejar oleh TNI, dianggap subversi. Nah, setelah reformasi bebas mereka kembali ke ngerugi. Nah, dari ngerugi itu dia buat puso, buat bom Bali, buat segala macam itu. Ada lagi Jaulah. Jaulah itu yang celananya diwingkis itu. Jadi tidak tambah ganteng, tambah ngelombrot. Celananya sudah kumel, pergi dari masjid ke masjid, ingin melacak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti aslinya, gitu loh.
Jadi ya pakai bangkia, ndak pakai apa? Sandal. Tapi kok bawa pulpen? Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah membawa, dan Kanjeng Nabi tidak pernah menanak di kompor. Dia itu pindah dari masjid ke masjid. Ini jauh lah, ini pusatnya Pakistan. Ada lagi Al-Qaeda. Wah, ini yang paling keras itu. Al-Qaeda ini selain dirinya kafir aja sudah, yang disebut Hizbut Takfiri. Jadi satu kelompok yang asal bukan dirinya kafir, boleh aja dibunuh dia. Ada lagi Salafi. Tuh, Masya Allah. Salafi ini atau Wahabi. Ada kadang-kadang dia menyebut Wahabiyah atau Salafiyah. Salafi model Saudi Arabia, bukan Salafi model Jawa. Nah, itu yang bid'ah, apa sebuah kafir bid'ah, apa-apa yang di Saudi tidak ada itu dianggap tidak boleh di dalam Islam. Nah, ini susahnya orang Wahabi, karena merasa Rasulullah hidupnya di Saudi Arabia, maka yang tidak ada di Saudi Arabia dianggap tidak Islam. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan li Saudiyin saja gitu loh. Jadi orang-orang Saudi ini paling sulit untuk diajak ngomong tentang pengembangan budaya. Sulit, sangat sulit. Tapi dia itu kaya karena doanya Nabi Ibrahim. Jadi yang mandi itu Nabi Ibrahim, bukan Saudinya. Nabi Ibrahim selalu berdoa daerah Hijaz itu aman dan makmur. Ada lagi Syiah. Nah, ini yang sekarang gencar itu. Pusatnya ini di Iran. Syiah itu pro Sayyidina Ali tapi kontra khalifah yang lain. Dia tidak percaya kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga tidak mau pakai kitab-kitab hadis itu. Tidak boleh memimpin orang, tidak boleh memimpin Islam kecuali keturunan Sayyidina Ali. Kalau azan itu ada tambahannya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna aliyan waliyullah. Azannya itu. Kalau sholat itu pakai di karpet begini tidak sah, jadi harus membawa seperti kereweng begitu dari Karbala, diletakkan jadi sujudnya itu persis di situ. Oleh karenanya sini mukanya suka hitam-hitam itu, karena kena ini Karbala. Orang Syiah itu kalau wudu itu sepatunya tidak dicopot, ya diguyang aja sepatunya. Sehari sholatnya 3 kali, zuhur asar jadi 1, maghrib isya jadi 1, subuh jadi 1, pergi atau tidak pergi. Nah, yang paling menarik mungkin ini peminatnya banyak. Kawin tidak pakai saksi boleh ya, asal sama-sama suka. Ya, ini yang banyak peminatnya ini. Nah, ini semua ini sekarang masuk Indonesia secara bersama-sama. Dan masing-masing ini mencari kekuatan massa. Nah, karena massa di Indonesia itu di NU sama di Muhammadiyah,
maka yang dikeroyok ya mesti kalau ndak NU ya Muhammadiyah. Nah, sehingga ada kerawanan di dalam ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Ada yang bersifat aliran agama seperti Syiah, Wahabiyah. Ada yang alirannya politik seperti Hizbut Tahrir, seperti PKS. Itu aliran politik bukan aliran agama. MMI itu garis keras. Kalau FPI itu orang keras tapi kelas lokal. Jadi umpama apel, dia apel lokal dia itu.